memeriksa keluarga Pak Jokowi. Sebagai Sekjen PDI Perjuangan, saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apapun bagi Indonesia rakyat kita. Karena Indonesia dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga. Kita adalah negeri pejuang. Sehingga saya tidak pernah menyesal. Saya akan terus berjuang dengan api semangat yang menyala-nyala. Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Terima kasih. Merdeka! Bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan seperjuangan semuanya, terima kasih sudah menunggu dengan setia dari tadi pagi. Tentunya ini menunjukkan pada Pak Sekjen kita bahwa dia tidak sendirian, bahwa dia tidak berjalan sendiri, dia tidak berjuang sendiri. Kehadiran kita siang hari tadi sampai malam ini adalah pesan pada Ketua Umum kita bahwa PDI Perjuangan tetap tidak sendirian. Kita tetap bisa bergandengan tangan. Bapak-bapak, ibu-ibu, peristiwa-peristiwa seperti ini sudah berkali-kali dialami oleh PDI Perjuangan. Kita pernah berkali-kali dihajar kiri dan dihajar kanan. Tapi pada ujungnya kita akan menangkan pertarungan ini. Sejarah sudah membuktikan berkali-kali. Kita dihajar kiri, dihajar kanan, jatuh bangun. Tapi di ujung sana, kita selalu memenangkan pertarungan politik ini. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, malam hari ini kita akan tunjukkan pada seluruh rakyat Indonesia, pada bapak-bapak polisi, pada KPK, bahwa kita adalah partai politik. Kita bukan gerombolan, kita bukan kerumunan. Partai politik harus terpimpin. Betul? Setuju? Sampai hari ini kita akan menunggu instruksi dari Ketua Umum kita apa yang akan dilakukan. Tapi percayalah bahwa apa yang disampaikan Pak Makir ini bukan akhir, ini awal. Banyak orang malam ini mungkin tertawa terbahak-bahak, tapi pemenang sejati akan tertawa di akhir nanti. Bapak, ibu, kita rapikan jalanannya. Kalau tidak keberatan, kita kumpulkan sampah-sampahnya sama-sama. Oke? Kita ingin katakan pada semua orang, musuh kita bukan KPK, musuh kita bukan polisi, musuh kita bukan tentara, bukan siapa-siapa. Musuh utama kita ketidakadilan yang bisa menjelma dalam berbagai bentuk orang. Jelas ya? Oke, jadi dengan segala hormat saya minta kita akhiri acara malam hari ini. Kita sudah menjaga Sekjen dengan sangat baik. Dia tadi saya lihat sangat tegar dan dia katakan pada kami di sini, pada Mbak Ming dan sebagainya, sampaikan pada kader PDI Perjuangan tetap jaga untuk selalu hidup dalam. Jadi bapak-bapak ibu-ibu, pulang ke rumah, istirahat dan konsolidasikan barisan kita, rapatkan barisan, bangunkan semua banteng-banteng yang masih lelap tertidur, datangi rumah banteng-banteng yang terpencil sambil kita menunggu perintah Ketua Umum. Setuju? Saya cuma mau baca puisi, boleh? Puisi ini ditulis tahun 66, yang menulis namanya Yuyun SS. Judulnya Lampu Merah. Bila hari ini kebenaran didustakan, bila hari ini kenyataan dipalsukan, tunggulah hari esok, kemanusiaan akan dinistakan. Bila hari ini orang lain tidak benarkan, bila hari ini orang lain tidak adilkan, tunggulah hari esok, kalian akan dapat giliran. Ini dia, ini pengumuman terbuka nih ya.
Gue nggak punya akun sosial media, nggak punya Instagram, nggak punya TikTok, nggak punya Facebook, apalagi nggak punya Twitter, itu loh. Tapi banyak memang akun-akun menggunakan nama Adian. Apa? Adian yang lain kali. Ya nggak tahu lah gitu. Tapi sering berapa waktu dulu pernah gue tanya, kenapa waktu dia posting perkataan gue itu tiba-tiba di sampingnya itu obat kuat. Oh, dia terima ini apa? Endorse. Gue bilang jangan langsung obat kuat lah. 4 postingan obat kuat gitu loh. Biar nggak hancur juga harga diri kita. Kan orang langsung identikan Adian nggak kuat gitu loh, Mas. Nggak. Tapi gini, sorry. Gue tuh punya hobi bercanda berlebihan ya. Tapi gini, tapi gue tidak punya akun sosial media. Tapi gue tidak melarang kalau orang kemudian pakai nama gue. Kalau dia bisa dapat uang, dapat apa? Ada waktu itu bang, followersnya sudah 350.000, tiba-tiba dia jual, gitu loh. Tadinya dia mencari followers, nah dan itu kan gimana ya? Biarnya aja gitu. Tapi nggak ada. Gue tidak punya akun sosial media. Akun sosial media sampai hari. Ya, sangat luar biasa sekali tadi kita mendengarkan bersama orasi Bung Adian Apitupulu. Ya tentu kita melihat bahwa kejadian akhir-akhir ini yang menimpa PD Perjuangan, ya tentu ini menjadi hal yang mesti dituntaskan sebetulnya, yaitu masalah Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto yang di mana beberapa hari lalu atau beberapa minggu lalu gitu ya ditetapkan sebagai tersangka, dan kemudian kemarin KPK melakukan penahanan, ya saya sebut melakukan penahanan karena saya melihat sudah pakai rompi orange dan di borgol tuh kemarin. Nah, menarik ketika Pak Hasto ada penyampaian bahwa saya rasa beliau ini sudah siap all in gitu ya. Karena kalau kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Hasto, bahwa beliau menerima segala konsekuensi yang menimpa dirinya, dan biarlah itu menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi tanpa terkecuali memeriksa keluarga Pak Jokowi. Saya agak sedikit sepakat terkait hal ini karena kita melihat banyak sekali laporan yang mungkin sudah bertumpuk-tumpuk di gedung KPK, ya laporan-laporan terkait keluarga Pak Jokowi, mulai dari menantunya, anaknya, ya mungkin Pak Jokowi itu sendiri dan sebagainya. Saya rasa sudah banyak sekali ya di gedung KPK dan mungkin di setiap lembaga tinggi yang ada di negeri ini. Kemarin dulu sempat masalah ijazah palsu gitu ya, itu sudah lama banget. Lalu kemudian kemarin juga mungkin sempat menyeret nama Bobi Nasution di kasus Blok Medan. Tentu ada juga masalah dugaan gratifikasi private jet yang ditumpangi Kaisang ke Amerika Serikat, yang dengan klarifikasi katanya nebeng gitu ya. Tapi memang ini menjadi hal yang mesti kita lihat juga, bahwa berani nggak KPK. Nah, ketika sudah Pak Hasto menyebutkan seperti itu, artinya kan ini kode-kode juga nih sebetulnya, sinyal kuat bahwa keluarga Pak Jokowi harus diperiksa KPK juga gitu ya, karena banyak laporan-laporan, banyak indikasi-indikasi atau dugaan yang sangat kuat sekali tertuju pada keluarga Pak Jokowi yang pernah melakukan kejahatan, baik itu pelanggaran hukum, korupsi dan seterusnya. Apalagi misalnya masalah beberapa hari yang lalu kita mendengarkan kabar dari OCCRP, ya tentu Pak Jokowi masuk dalam 5 daftar tokoh terkorup di dunia dan menjadi finalis ketiga pada daftar itu ya. Ya tentu itu juga semacam sinyal atau untuk pemberitahuan kepada KPK, ada loh ini Pak Jokowi
bahkan dunia menyorotinya teman-teman. Tapi apa yang kita lihat, KPK apakah bertindak atau tidak? Nah, jadi memang kalaupun seandainya kasus Hasto yang menimpa PD Perjuangan ini tentu dugaan ada unsur politisasinya, tentu kita nggak heran lagi sebagai masyarakat biasa mendengarkan hal itu. Karena kenapa? Ini kan kasus yang sudah lama sekali gitu ya, kasus suap juga. Kalau dibandingkan dengan kasus-kasus yang lainnya sebetulnya masih recehan lah gitu ya, masih receh banget lah kasus Hasto ini. Kalaupun betul beliau terlibat misalnya, receh betul dibandingkan dengan kasus-kasus yang lainnya yang notabene memang merugikan negara, ya, mengkorupsikan uang rakyat, uang negara. Ini kan kasus suap gitu ya, tidak ada negara dirugikan sama sekali, ya, masalah keuangan dan sebagainya. Tapi memang sekejap apapun persoalannya, bagaimanapun ya it's okay, hukum itu tetap dijalankan. Tapi jangan tebang pilih juga dong, ya gitu mungkin maksudnya ya, harus fair. Periksa juga dong, ini keluarga si A, si B, si D, dan seterusnya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Tadi juga orasi Bung Adian Apitupulu yang kita dengar bahwa tetap ya, saya salut juga, tetap kondusif ya, tetap produktif ya, dan juga tadi diarahkan untuk mengutip sampah dan sebagainya ya, pulang ke rumah masing-masing dengan damai ya, menyiapkan konsolidasi dan seterusnya. Jadi ini menjadi bukti bahwa Pak Sekjen mereka tidak sendirian, ketum mereka tidak sendirian ya. Jadi luar biasa sebetulnya kalau saya melihat solidaritas dari PD Perjuangan ini ya, luar biasa sekali. Solidnya itu paten banget ya. Dan ada satu hal yang menarik, ketika Bung Adian menyampaikan ini sudah berulang-ulang kali dihadapi oleh PD Perjuangan, tekanan dari kiri, dihajar kiri, dihajar dari kanan, depan, belakang, dan seterusnya. Itu sudah terbiasa dilalui oleh PD Perjuangan. Jadi artinya partai ini yang sudah teruji betul ya. Kalau saya melihat partai ini memang sudah teruji betul. Apalagi memang pada zaman Orde Baru ya, kuda tuli ya, kasus kuda tuli kemarin, macam-macam lah ya perjuangan-perjuangan yang sudah teruji. Dan saya lihat juga pada cuplikan video tersebut tadi, rasa-rasanya banyak itu aktivis 98 ya. Aktivis 98, jiwa demonstrasi itu mulai meronta-ronta kelihatannya ya. Mulai aktif kembali, meskipun tidak semudah dulu lagi gitu ya, karena sudah lama sekali gitu ya. Meskipun tak semudah dulu lagi, tapi jiwa nasionalnya itu masih luar biasa sekali loh, melekat ya. Jadi memang ini yang betul-betul harus diperhatikan juga sebetulnya. Kalau kita misalkan melihat bahwa atas dasar apa misalnya KPK menetapkan melakukan penahanan gitu ya, sedangkan yang saya dengar pra-peradilan tanggal 3 ya, bulan 3 ini baru dilaksanakan. Artinya ya harusnya KPK melakukan penahanan kalau sudah ada putusan dari pra-peradilan. Itu yang juga yang saya dengar-dengar ya. Ya, yang saya dengar-dengar seperti itu. Tapi memang ya banyak juga nih komentar-komentar teman-teman kita dan orang-orang masyarakat Indonesia, tentu ada yang mengatakan ya melindungi koruptor lah, membela koruptor lah, dan seterusnya. Tanpa kita sadari bahwa memang sebetulnya ya banyak di luar sana memang yang betul-betul koruptor betulan ya, koruptor betulan. Ini kan kasus suap, dugaan kasus suap terlibat dan sebagainya. Ini juga kasus sudah lama sekali teman-teman ya, udah lama banget ya, hampir 5 tahunan ya kalau nggak salah tuh. 5 atau 6 tahun lah kayaknya sekarang ya. Luar biasa ya. Jadi ya nggak janggal lah kalau kita mendengarkan ada unsur politisasinya ya, terlepas itu benar atau tidaknya ya nanti ya diuji juga ya, diuji di pra-peradilan. Nah ini yang berat juga nih teman-teman, seandainya ya misalnya nih ya, seandainya putusan pra-peradilan nantinya ya menerima permohonan dari pihak Pak Hasto, kan sama aja KPK mempermalukan diri sendiri ya.
sudah melakukan penahanan, putusan pra peradilan menerima permohonan. Kan aneh juga nih KPK, malu ya, agak ribet juga sebetulnya gitu ya. Tapi oke lah teman-teman, mereka aja lah yang ngurus seperti itu ya. Saya rasa ya apapun persoalannya kita tetap ya, bergandengan tangan, saya rasa ya. Bagaimana memang betul-betul seperti yang dikatakan oleh Bung Adi tadi dulu, kita tidak membela siapapun di sini, tapi kita menuntut keadilan gitu ya, menuntut keadilan, membela yang benar gitu ya. Mungkin mereka merasa benar, makanya dalam pembelaan dan sebagainya. Tapi yang saya sepakat tadi bahwa keadilan itu memang harus dilakukan seadil-adilnya, sejujur-jujurnya, harus fair gitu ya. Mungkin teman-teman ada tanggapan lain, boleh silakan sampaikan di video ini. Itu saja sekali lagi. Terima kasih saya ucapkan. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati.